Manchester United dapat calon pembeli baru setelah Michael Knighton kini muncul nama Sir Jim Ratcliffe yang dirumorkan tengah mengadakan pembicaraan serius untuk mengakuisisi sebagian saham Manchester United dari keluarga Glazer. Puasa gelar yang sudah terjadi sejak 2017 silam disusul dengan performa setan merah yang makin menyedihkan dari musim ke musim, membuat hashtag Glazer Out yang disuarakan pendukung MU di seluruh dunia makin menggema. Pendukung setan merah yang kecewa dengan performa yang ditunjukkan anak asuh Erik ten Hag menuding keluarga Glazer sebagai biang kerok keterpurukan MU. Keluarga Glazer yang berkuasa sejak 2005 silam memang tengah berada di bawah tekanan usai Manchester United kalah memalukan dari Brighton dan Brentford di dua laga pembuka Premier League musim ini. Menyusul tekanan dan gelombang kemarahan fans yang makin besar tersebut, keluarga Glazer disebut siap menjual saham minoritas Manchester United. Usai isu itu mencuat, nama Michael Knighton muncul sebagai calon pembeli pertama. Knighton bukanlah nama asing, sebab di akhir 1980-an ia sudah pernah mencoba mengakuisisi setan merah. Namun, seperti yang terjadi di era sebelumnya, percobaan kedua Michael Knighton untuk mengakuisisi MU kembali gagal dan menguap begitu saja. Kini, setelah Michael Knighton, muncul nama Sir Jim Ratcliffe. Dibanding nama pertama, nama kedua punya kekayaan yang tidak main-main. Kepada The Times, juru bicara Jim Ratcliffe menyebut kalau bosnya adalah pembeli potensial dan tertarik dengan tujuan kepemilikan jangka panjang. Ini bukan kali pertama Jim Ratcliffe tertarik membeli klub Premier League. Sebelum diisukan menjadi calon pembeli MU, Jim Ratcliffe yang juga seorang pemegang tiket musiman Chelsea, lebih dulu mencoba membeli The Blues yang dilepas Roman Abramovich. Sayangnya, tawaran fantastis Ratcliffe sebesar 4,25 miliar pound sterling ditolak Chelsea yang kemudian jatuh ke tangan Todd Boehly. Yang menjadi pertanyaan kemudian tentu saja siapa sebenarnya Sir Jim Ratcliffe dan berapa total kekayaan yang ia miliki. Mengutip dari data terbaru yang dihimpun Forbes pada 24 Agustus kemarin, kekayaan pribadi yang dimiliki Sir Jim Ratcliffe mencapai 11,6 miliar US dollar. Per April 2022 kemarin, kekayaan pria 69 tahun itu mencapai 16,3 miliar US dollar dan menempati urutan ke-111 sebagai orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Kekayaan yang dimiliki tersebut menjadikan Sir Jim Ratcliffe sebagai orang terkaya di Inggris. Seorang mantan insinyur kimia bernama lengkap James Arthur Ratcliffe ini adalah pendiri, ketua, sekaligus pemilik dari perusahaan kimia multinasional bernama INEOS. Berkantor pusat di London, INEOS adalah salah satu dari The Big Four perusahaan kimia global. Pada tahun 2020 saja perusahaan tersebut mencatatkan penjualan hingga 31,3 miliar US dollar. Melalui INEOS pula, Jim Ratcliffe melebarkan sayap bisnisnya ke dunia olahraga. Pada 2018 lalu, Ratcliffe berpartner dengan Ben Ainslie membentuk INEOS Britania, sebuah tim olahraga layar. Kabarnya Ratcliffe menginvestasikan dana hingga 141 juta US dollar di awal pembentukan proyek tersebut. Lalu pada Maret 2019, Ratcliffe membeli tim balap sepeda kenamaan Team Sky dan merebrandingnya menjadi tim INEOS yang kini telah berganti nama menjadi INEOS Grenadiers. Tour de France 2019 dan Giro d'Italia 2020 dan 2021 adalah beberapa ajang yang berhasil mereka menangkan. Melalui INEOS, Jim Ratcliffe juga menjadi principal partners dari tim Mercedes-AMG Petronas dan mensponsori tim F1 tersebut dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Tak hanya itu, Ratcliffe dan INEOS juga membeli saham tim Mercedes sebesar 33% dan jadi co-owner bersama Daimler dan Toto Wolff. Selain mensponsori tim F1 pada tahun 2021 kemarin, INEOS juga secara resmi menjadi sponsor timnas rugby Selandia Baru, All Black.
Ineos jadi sponsor All Black dengan durasi kontrak 6 tahun. Namun di dunia sepak bola, Jim Ratcliffe dikenal sebagai pemilik dari klub Liga Super Swiss, FC Lausanne Sport, dan klub Ligue 1 Prancis, Nice. Sepak terjang Sir Jim Ratcliffe di dua klub tersebut rasanya lebih adil untuk dipakai sebagai parameter untuk menguji kelayakannya sebagai calon pembeli Manchester United. Melalui Ineos, Jim Ratcliffe membeli klub legendaris FC Lausanne Sport pada 2017 silam. Sayangnya, kiprah Ineos di Lausanne penuh dengan lika-liku. Ratcliffe sendiri mengakui kalau ia melakukan kesalahan. Setelah dimiliki Ineos, FC Lausanne Sport langsung terdegradasi ke Swiss Challenge League, Divisi 2 Liga Swiss. 2 tahun kemudian, juara 7 kali Swiss Super League itu kembali ke kasta teratas setelah menjuarai Swiss Challenge League 2020. Sayangnya di musim lalu mereka kembali terdegradasi, sehingga di musim 2022-2023 ini mereka akan kembali bermain di kasta kedua. Sementara itu, OGC Nice dibeli James Ratcliffe di tahun 2019, masih lewat Ineos Group. Orang terkaya Inggris itu dilaporkan mengakuisisi Nice dengan nilai 100 juta euro. Belajar dari kesalahannya, Ratcliffe mengelola klub berjuluk Les Aiglons itu dengan lebih bijak dan terukur. Perlahan tapi pasti, kini Nice jadi klub yang cukup diperhitungkan di Ligue 1. Musim lalu di bawah asuhan Christophe Galtier, Nice mencapai babak final Coupe de France dan finish di peringkat 5 Ligue 1 Prancis. Hasil tersebut didapat setelah mereka berinvestasi dengan beberapa pemain potensial seperti Amine Gouiri, Casper Dolberg, Kelvin Stengs, hingga Jean-Claire Todibo. Musim ini, Nice kembali mendatangkan pemain bintang seperti Kasper Schmeichel dan Aaron Ramsey, serta mempekerjakan kembali Lucien Favre sebagai suksesor Christophe Galtier. Ditinjau dari segi bisnis, investasi yang disuntikan Sir Jim Ratcliffe kepada FC Lausanne Sport maupun Nice terbilang menguntungkan dan punya arah yang jelas. Di FC Lausanne Sport, ia membangun fasilitas latihan dan akademi, serta membantu klub tersebut pindah ke stadion anyar bernama Stade de la Tuileries yang berkapasitas 12.000 tempat duduk. Ratcliffe juga banyak menyuntikkan uang untuk membangun skuad yang kompetitif di Nice. Meskipun perhitungan, tetapi sejak dimiliki Ineos, Nice tercatat sudah membelanjakan tak kurang dari 169 juta euro untuk belanja pemain baru. Namun, jika dilihat dari sepak terjangnya di FC Lausanne Sport dan Nice, investasi yang disuntikan Sir Jim Ratcliffe kepada dua klub tersebut belum menghasilkan prestasi nyata di atas lapangan hijau. Progres terbaik baru diperlihatkan Nice, tetapi itu terjadi setelah 2,5 tahun klub tersebut diakuisisi oleh Ineos. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Sir Jim Ratcliffe adalah seorang pembeli potensial yang bisa mengubah keterpurukan Manchester United di masa mendatang? Jika ditinjau dari kekayaan yang dimiliki, Ratcliffe jelas lebih tajir dari keluarga Glazer. Namun meski begitu, bila kita meninjau sepak terjangnya di dunia sepak bola, Ratcliffe dan bawahannya tak ubahnya pemain baru. Jadi tak ada jaminan instan perihal trofi. Sir Jim Ratcliffe memang berada di urutan pertama sebagai calon pembeli Manchester United. Akan tetapi ia bukan satu-satunya pihak yang berminat mengakuisisi sebagian saham Manchester United. Pemilik New York Jets, Woody Johnson, dan pemilik Boston Celtics, Steve Pagliuca, yang sama-sama pernah berusaha membeli Chelsea, disebut juga sedang mencalonkan diri untuk menawar MU. Michael Knighton dan konsorsiumnya juga disebut belum menyerah. Namun satu hal yang bakal membuat pendukung MU lebih berpihak kepada Sir Jim Ratcliffe adalah fakta bahwa pria berusia 69 tahun itu adalah seorang pendukung setan merah. Meski dirinya adalah pemegang tiket musiman Chelsea, Ratcliffe yang lahir di kota Fellsworth di wilayah Greater Manchester sudah menjadi pendukung MU sejak kecil. Namun jangan senang dulu wahai pendukung MU. Ada indikasi kalau penjualan MU hanyalah upaya dari keluarga Glazer untuk meredam kekecewaan supporter setan merah. Glazer disebut belum rela bila harus berbagi kepemilikan. Mereka juga belum rela jika MU yang selama ini mereka jadikan sapi perah untuk meraup keuntungan lepas begitu saja.
Jika benar seperti itu, maka ketidakbecusan yang terus terjadi di Manchester United mungkin masih akan terus berlanjut. Seperti yang kita tahu, selama di bawah kendali Glazer, khususnya pasca kepergian Sir Alex Ferguson, MU seperti tak punya blueprint yang jelas. Maka dari itulah, belajar dari tawaran-tawaran sebelumnya yang menguap begitu saja. Ada baiknya para pendukung setan merah untuk meredam euforia dan sedikit bersabar dalam mengikuti saga penjualan Manchester United. Mau ditawar semahal apapun juga, keluarga Glazer masih memegang kendali penuh atas Manchester United.